Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan hari ini, tidak ada yang dapat mengutuk apa yang telah diberkati Tuhan. Perikop hari ini memulai kisah interaksi Israel dengan Balak dan Bileam. Kita melihat bahwa Balak mengkhawatirkan bangsa Israel yang besar ini. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, dia memutuskan untuk memanggil abdi Tuhan untuk mengutuk mereka. Mereka yang diberkati Tuhan akan selalu ditakuti dan dibenci oleh mereka yang dikutuk olehnya. Ceritanya bukan tentang musuh Tuhan yang percaya dia bisa memanipulasi Tuhan untuk bekerja untuknya. Ketidaktahuan datang ketika kita memisahkan diri dari kebenaran. Manusia berdosa selalu berhayal tentang kekuatan yang mereka miliki. Kisah ini berpusat di sekitar Bileam. Ketika utusan dikirim ke Bileam tentang mengutuk Israel, dia melakukan hal yang tepat. Dia tidak setuju. Perasaan atau pendapatnya tidak pernah berperan dalam tanggapannya. Dia hanya mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa sampai dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Umat Kristiani, dengarlah kata-kata ini. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun dapat mengutuk orang yang telah diberkati Tuhan. Kita diberkati saat kita berjalan di jalannya. Kita diberkati ketika kita hidup dalam ketundukan yang rendah hati kepada Tuhan kita. Kita diberkati melebihi kemampuan setan untuk mengutuk. Setan bisa mengamuk, dia bisa melawan dan mengancam, tetapi tidak sehelai rambut pun bisa gugur tanpa izin Tuhan. Lalu mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Karena kebaikan seringkali datang dari keburukan. Beberapa masa pertumbuhan rohani terbesar terjadi selama dan setelah masa pencobaan yang paling sulit dan paling menyakitkan. Kita melihat Bileam pada awalnya menghormati keputusan Tuhan bahwa Israel tidak akan dikutuk. Perjalanan kedua delegasi dari Balak menunjukkan kesalahan pertama Bileam. Allah telah menetapkan bahwa Israel diberkati. Dia secara khusus dan jelas melarang Bileam mengutuki mereka. Tetap saja, Bileam bertanya lagi kepada Tuhan, seolah-olah tanggapan pertamanya tidak cukup baik. Yesus menyuruh kita untuk mengetuk dan terus mengetuk. Dia menyuruh kita dengan gigih dalam doa kita. Tetapi ada perbedaan antara gigih dalam meminta jawaban sebelum kita menerimanya dan sesudahnya. Ada beberapa hal yang lebih menyebalkan, seperti ketika anak saya menerima jawaban yang tidak mereka setujui, dan terus bertanya berulang kali dengan harapan mereka akan berubah pikiran. Ini menyiratkan bahwa keputusan saya salah. Ini menyiratkan bahwa mereka lebih pintar dari penilaian saya. Bileam seharusnya mengulangi kata-kata Tuhan dari permintaan pertama dan menyuruh orang-orang itu pergi. Keyakinan lebih dari sekedar menahan harapan. Iman juga adalah menerima ketika jawaban yang kita terima bukanlah yang kita inginkan. Bagi kita tentu itu adalah bagian tersulit dari iman. Sementara kita menunggu, kita menganggap bahwa kita akan mendapat tanggapan yang kita inginkan. Menerima kata tidak adalah akhir dan bisa terasa sangat mengecewakan. Kita perlu mengingat bahwa Allah melihat lebih banyak dan mengetahui lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak ada anak tiri atau cucu bersama Tuhan. Tidak ada yang mengasihi orang yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Setiap orang adalah anaknya. Dia bekerja untuk yang terbaik bagi kita masing-masing. Apa yang mungkin kita pikirkan adalah apa yang kita inginkan, mungkin berlawanan dengan apa yang dibutuhkan orang lain. Meskipun kita berharap dapat menyelamatkan orang yang kita kasihi dari rasa sakit dalam hidup ini, kita akui bahwa hidup kita akan hilang sama sekali jika kita tidak mengalami tragedi yang membuat hidup kita takut. Kita menjadi milik Tuhan hari ini karena masalah membentuk kita dan melembutkan hati kita. Kita tidak dapat menyangkal orang lain mengalami pelajaran melalui rasa sakit yang mengarah kepada sukacita terbesar mereka. Kita perlu berhati-hati agar tidak menyerang mereka yang dilindungi. Melawan musuh kita, tentu firman Tuhan adalah pedang kita dan iman kita adalah perisai kita. Kita berperang dengan lutut dan melihat kemenangan ketika kita berperang untuk Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berperang melawan umat Allah. Jika kita melakukannya, hal itu hanya akan mengarah kepada malapetaka kita. Bileam akan belajar pelajaran yang sangat sulit dan menyakitkan. Saat kita membaca kisah interaksinya dengan umat Allah ini, marilah kita belajar dari kesalahannya. John Lemon menulis,
Belajarlah bagaimana mempercayai Tuhan tanpa mengujinya. Tuhan akan menepati janji-janjinya ketika kita mempercayainya. Tetapi tidak jika kita mencoba untuk menuntut janji untuk memaksa tangannya. Dan dia tidak akan menepati janji yang tidak pernah dia buat. Berhati-hatilah dan pilihlah dengan bijak. Jika setan tidak dapat melakukan apapun tanpa izin Tuhan, apa yang membuat kita berpikir bahwa kita dapat melakukan apapun yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Berjalanlah dalam iman, bahkan ketika itu berarti menerima jawaban yang tidak ingin Anda dengar. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.